Halo guys, balik lagi sama gue Anissa. Jadi kemarin itu ada komenan guys yang masuk di YouTube kalau kakaknya itu minta rekomendasi MacBook second yang masih worth it digunain di tahun 2023. Tapi komenannya tuh nggak ketemu guys, jadi nggak apa-apa, yaudah kita bikinin aja konten buat kakaknya. Semoga kakaknya yang minta rekomendasi ini nonton ya, dan bisa bermanfaat buat kakaknya dan juga kalian semua. Yaitu konten 3 line up MacBook yang masih worth it, MacBook second yang masih worth it kalian gunain di tahun 2023. Kira-kira ada apa aja MacBooknya? Tonton videonya sampai habis. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dan juga klik tombol loncengnya dan biar tahu updatean terbaru video dari YouTube channel kita. Kalian pasti udah tahu lah ya guys, kalau produk Apple itu apapun itu, maupun laptopnya, handphonenya, aksesoris jam ataupun AirPods-nya itu di kalangan Gen Z dan juga milenial populer banget guys. Nah, produk Apple ini punya kualitas yang emang bagus banget guys, walaupun di sisi lain dia tuh punya harga yang lebih tinggi dibanding dengan brand-brand lainnya. Sekalipun itu tuh serinya setara atau satu level gitu ya, produk Apple pasti lebih tinggi dibanding dengan brand lain ya. Emang bener sih kata orang, kalau ada harga ya ada kualitas. Yang mau gue bahas dari produk Apple di sini adalah produk laptopnya, atau dikenal dan dijuluki sebagai MacBook guys. MacBooknya, karena bagi sebagian orang, mayoritas orang lah ya, kalau MacBook Apple itu mahal guys. Nah, di sini gue mau kasih ke kalian rekomendasi MacBook second dengan harga yang terjangkau tapi masih worth it banget digunain di tahun 2023. Langsung aja kita masuk ke line up-nya yang pertama. Oke guys, yang pertama di sini ada MacBook Pro 2012. Ya, dia rilis di tahun 2012, yang mana artinya udah sekitar 11 tahun sejak perilisannya ya. Kalau sekarang itu di tahun 2023, berarti 11 tahun yang lalu dia rilis. Walaupun dia tuh udah terbilangnya ya kalau produk elektronik ini udah tua guys. Laptop ini udah tua kalau di bagian kalau kita ngomongin elektronik ya. Walaupun dia udah tua, tapi kalian jangan salah, kalau urusan pekerjaan sehari-hari, urusan performa, dia tuh masih lancar banget guys digunainnya. Karena spesifikasinya kayak gini. Prosesor Intel Core i5 Dual Core 2,5 GHz, atau ada varian versi Intel Core i7 Dual Core 2,9 GHz. Grafiksnya Intel HD Graphics 4000, memori 4 GB DDR3 atau varian 8 GB DDR3 yang not upgradable. Storage-nya ada di varian 128 sampai dengan 512 GB. Untuk speakernya sendiri, dia ada stereo speakers with subwoofers dengan baterai integrated 63 Wh. Buat display, dia ada di 13,3 inch HD 1920x800 dan juga varian 15 inch HD 1920x800 pixel. Buat macOS-nya dia available dari macOS Lion, Until, High Sierra, dan juga dia ada port MagSafe 1, Ethernet 1, FireWire 800-nya 1, dua port USB 3.0, ada port Thunderbolt, ada port headphone, ada slot SD card, dan juga ada Kensington lock. Emang guys, nggak bisa dipungkiri ya kalau kita lihat speknya barusan itu, emang speknya tuh lumayan jadul ya guys. Makanya gue saranin ke kalian buat ngegunain laptop ini buat task yang daily aja, yang sehari-hari aja, bukan tugas yang sulit kayak editing pakai Photoshop atau editing pakai Premiere. Itu kan udah lumayan sulit ya. Mungkin kalau Photoshop yang versi lama masih bisa, tapi kalau di Premiere mungkin udah agak sulit, udah agak ada suara jetnya di laptopnya. Terus kalau kalian gunain pakai main game yang AAA itu pasti udah ngehang banget guys. Makanya gue saranin gunain laptop ini buat daily task aja.
Nah guys, MacBook ini itu pertama kali rilis di pertengahan tahun 2012. Waktu itu dia dirilis di angka sekitar 12 jutaan. Tapi kalau kalian beli sekarang dengan keadaan yang memang masih mulus dan juga masih bagus, itu kalian bisa beli di harga 4 jutaan aja. Emang ya guys, kalau produk Apple itu walaupun udah rilis selama 11 tahun, udah lama gitu ya, harganya tuh nggak yang bener-bener turun anjlok, itu nggak. Kalau kalian compare sama Windows yang mungkin dirilis di tahun 2012, itu harganya mungkin sekarang tuh udah 1 jutaan kali ya. Oke guys, sekarang kita masuk ke yang nomor 2, yaitu ada MacBook Air 2015. Nah ini nih tahun yang paling gue suka, karena kalau kalian mau ganti MacBook itu gue rasa paling, tapi menentukan budget juga ya, itu gue rasa paling worth it di tahun 2015 ini. Paling tepat banget karena memang MacBook gue sendiri ini di tahun 2015 ya guys. Walaupun sebenarnya bukan karena itu juga. Sebenarnya guys, buat di MacBook yang tahun 2015 itu either Pro atau Air, itu tuh menurut gue keduanya sama-sama bagus. Tapi kalau kita lihat lagi dari segi compatibility dan juga harganya, gue rasa lebih baik gue bahas yang Air. Dan kayaknya buat yang 2015 Air ini lebih banyak digunain sama orang-orang dibanding yang Pro Retina 2015, jadi dia lebih populer yang Air. MacBook Air di tahun 2015 ini tuh udah cukup mengusung desain yang tipis dan ringan ya dari MacBook. Karena kalau kita bandingin di MacBook Air, MacBook Pro di 2012 tadi itu jauh beda banget. Kalau di MacBook Air 2015 itu kisaran berada di kisaran 1 sampai 1,3 kg aja. Nah, terus juga buat yang di MacBook Air 2015 dia tuh ada dua varian versi, itu di 11 inch atau 13 inch. Kayak yang gue punya ini itu di 11 inch. Tapi kalau dari segi spek keduanya sama-sama selevel. Kalau gitu, ayo kita langsung aja bahas speknya. Prosesor Intel Core i5 Dual Core 1,6 GHz, grafik Intel HD Graphics 6000, memori 4 GB DDR3 atau varian yang 8 GB DDR3 not upgradable. Storage-nya ada di varian 128 sampai 256 GB. Speakers stereo speakers with subwoofers, baterainya integrated 54 Wh dengan display varian 11,6 inch HD 1920x800 dan juga varian 13,3 inch HD 1920x800. Available OS-nya ada di Mac High Sierra sampai Monterey. Nah, MacBook ini pertama kali rilis di harga sekitar 10 sampai 11 jutaan di waktu itu di pertengahan tahun 2015. Dia ada di keluaran early 2015 dan juga ada di pertengahan tahun 2015. Kayak yang varian 11 inch ini masuknya early 2015. Nah, kalau kalian beli sekarang dengan spek yang masih bagus, terus kondisinya mulus, itu di kisaran harga 3 sampai 4 jutaan aja guys. Oke, untuk yang ketiga gue kasih ke kalian 3 aja rekomendasinya, karena gue benar-benar cari dan rekomend ke kalian itu yang benar-benar worth it dan yang masih berkualitas banget buat dibeli. Buat yang ketiga ada MacBook Air di tahun 2017. Oke guys, jadi sesuai sama namanya, MacBook ini tuh dirilis pertama kali di pertengahan tahun 2017. Dan menurut gua Mac ini tuh varian laptop Apple yang termasuk terjangkau ya di kelasnya. Emang guys, kalau untuk urusan performa, MacBook Air 2017 ini bukan yang paling kencang karena pastinya masih ada keluaran terbaru lagi yang masih jauh lebih kencang ya daripada Air 2017 ini. Tapi buat sekarang, buat rekomendasi ini gue kasih rekomend ke kalian karena MacBook ini tuh cocok juga buat dari segi harga dan spek itu kalian yang mahasiswa, pekerja kantoran, atau mungkin buat kalian yang sebagai business owner. Dan dia ini kayak yang tadi gue bilang, harganya tuh lebih terjangkau dibanding seri-seri yang di atasnya. Oh iya, dia tuh juga gue saranin sih buat kalian ngegunain laptop ini, cocok banget
kalau kayak buat ngetik-ngetik atau presentasi, karena dia tuh tampilannya tuh ringkas dan minimalis lah, hampir mirip kayak gini. Apple membekali MacBook Air 2017 ini dengan spesifikasi kayak gini. Prosesor Intel Core i5 dual core 1,8 GHz, graphics Intel HD Graphics 6000 dengan memori 8 GB DDR3 not upgradable dengan varian storage 128 sampai 256 GB. Untuk speakersnya dia sama dengan stereo speakers with subwoofers, baterainya integrated 54 Wh dengan display 13,3 inch HD 1920 x 800. Untuk macOS-nya dia available dari macOS High Sierra until Monterey dengan port MagSafe 2, 2 port USB 3.0, Thunderbolt 2, headphone, dan juga ada slot SD card. Dengan harga 5-6 jutaan, menurut gua MacBook ini worth it banget sih guys, apalagi kalau kita pertimbangin sama spesifikasi yang dia usung. Oke, itu dia guys 3 MacBook yang gua saranin ke kalian buat kalian beli, khususnya MacBook second yang masih worth it di tahun 2023. Gua nggak ngasih banyak-banyak ke kalian karena emang gua milih yang best of the bestnya, jadi kalian bisa riset sendiri gitu, apakah memang itu benar-benar bagus. Nah, kalau kalian ada nggak rekomendasi MacBook seri lain ke gue, tulis aja mungkin di kolom komentar, atau kalian pakai MacBook ini ternyata bagus, kalian bisa tulis cerita kalian di kolom komentar. Nah, kalau kalian mau cek harga laptop kalian, silahkan klik link yang ada di description box yang ada di bawah. Gue Anissa, see you guys later, bye.